Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pemaparan materi pembelajaran kita, yaitu bahasa Arab di kelas 10. Materi lanjutan kita yaitu adalah pembahasan tentang mubtada dan khobar di dalam sifat, atau disebut dengan nanti pembuatan kalimat mubtada dan khobar. Semoga kalian bisa memperhatikannya dengan seksama dan bisa memahaminya dengan mudah dari pembahasan tentang mubtada dan khobar ini. Selamat mempelajari dan selamat memperhatikan pembahasan yang berkenaan dengan mubtada dan khobar pada pembelajaran materi bahasa Arab kelas 10. Baiklah, kita mulai pemaparan materi tentang mubtada dan khobar ini. Kita tahu bahwa mubtada ini adalah ismun marfu'un waqi'un fi awalil jumlah. Kalau di dalam bahasa Indonesia adalah bahwa mubtada ini adalah isim yang dimarfu'kan atau kata benda yang didomahkan yang terdapat pada awal kalimat. Nah, setiap kalimat yang ada di awal itu namanya mubtada. Jadi tadi dalam bahasa Arabnya adalah ismun marfu'un waqi'un bil awalil jumlah. Dalam bahasa Indonesianya adalah kata benda yang ditulis atau terdapat pada awal kalimat. Itu namanya mubtada. Nanti kita akan melihat contoh-contoh dari mubtada dan juga nanti kita akan memperhatikan atau menjelaskan contoh-contoh dari khobar tersebut. Selanjutnya adalah pengertian dari khobar. Khobar ini adalah ismun marfu'un al-musnada ilaih. Artinya isim yang didomahkan, yang disandarkan kepada mubtada. Atau di dalam bahasa Indonesianya bahwa kalimat yang ditulis setelah mubtada. Nah, itu adalah khobar. Jadi kalau mubtada adalah kalimat yang berada di awal kalimat, kata yang ada di awal kalimat, sedangkan khobar adalah kata yang ditulis setelah mubtada. Jadi pengertian mubtada dan khobar ini nanti akan ada, atau pembuatan kalimat mubtada dan khobar ini ada kesinambungan antara kalimat awal dengan kalimat yang keduanya. Diulangi bahwa mubtada adalah isim yang diletakkan pada awal kalimat dan khobar adalah isim yang diletakkan setelah mubtada. Keduanya adalah marfu atau domah. Baiklah, kita mulai dengan beberapa contoh dari mubtada dan khobar ini. Di dalam kalimat bahasa Arab itu tidak pernah terlepas dari bentuk benda, di mana benda di dalam bahasa Arab itu ada dua, mudzakkar laki-laki, muannas perempuan. Jadi ini adalah contoh dari al-falahu mujtahidun. Petani itu sangat bersungguh-sungguh. Nah, al-falahu itu ada disebut mubtada karena ada di awal kalimat. Sedangkan mujtahidun adalah khobar, atau khobar sifat dari falahun. Petani itu bersungguh-sungguh. Nah, bersungguh-sungguh itu adalah sifatnya dari petani. Jadi al-falahu mujtahidun, al-falahu mubtada, mujtahidun khobar sifat dari al-falahu. Yang kedua, zalikal masjidu wasi'un. Masjid itu sangat luas. Nah, zalikal masjidu mubtada karena ada di awal kalimat, wasi'un itu adalah khobar karena disandarkan kepada mubtada. Selain khobar juga dia menjadi sifat, wasi'un artinya luas. Sekarang yang berbentuk muannas atau perempuan, al-ummu zahibatun, ibu sedang pergi. Nah, keterangannya bahwa ummu mubtada, zahibatun sifat dari ummu itu adalah sedang pergi. Kemudian hadzihil mar'atu sholihatun. Nah, hadzihil mar'atu disebut mubtada karena muannas, sholihatun khobar karena sholihatun itu adalah sifat dari mar'ah, dari wanita itu, sehingga disebut mubtada khobar bisifah. Ini nanti banyak beberapa contoh dari Al-Quran juga tentang mubtada dan khobar. Jadi sekali lagi masih banyak sekali dari contoh-contoh mudzakkar. Contohnya Ahmad
solihun. Nah, Ahmad itu sangatlah soleh. Atau Fatimah nasitotun. Fatimah itu rajin. Tetapi nanti di dalam kalimatnya harus dirafakkan atau harus didomahkan. Ada contoh lain di sini, contohnya babul fasli maftuhun, pintu kelas terbuka. Nah, babul fasli adalah mubtada, maftuhun sifat dari babul fas, artinya terbuka, disebut dengan khobar. Kemudian Ahmad ustadzun, nah, atau huwa ustadzun, ini boleh ya, karena domir itu bisa untuk laki-laki dan perempuan. Kalau Ahmad ustadun bisa huwa ustadun. Ahmad seorang guru. Ahmad adalah mubtada, ustadun khobar. Ada lagi al-la'ibatu mustahidatun pitadribiha. Al-la'ibatu pemain, mustahidatun itu bersungguh-sungguh pitadribiha dalam latihannya. Nah, ini berbentuk muannas karena ada ta' marbutoh. Contoh lagi ada Rosa nasyitotun pi hayatiha. Rosa, hiya itu domirnya, nasyitotun rajin pi hayatiha di dalam kehidupannya. Nah, ini juga sama. Yang pertama adalah contoh dari kalimat mubtada, dan yang kedua adalah khobar yang disandarkan kepada mubtada. Nah, ini sekelumit atau sedikit pembahasan tentang mubtada dan khobar. Tetapi nanti masih banyak, kita jelaskan lagi contoh-contoh yang lain di dalam Al-Quran, sangatlah banyak. Dan mudah-mudahan pembahasan mubtada khobar ini bisa kalian pahami dengan seksama, dan kalian bisa pahami juga dalam pembuatan kalimat mubtada dan khobar ini. Itu saja dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita akan bertemu kembali di pemaparan materi bahasa Arab kelas 10 yang lainnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.